Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Salam, kelas A21, nomor absen 46, mata kuliah Cirebon Studies. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang era penerus Syekh Syarif Hidayatullah. Yang pertama, era penerus Syekh Syarif Hidayatullah. Pada era penerus Syekh Syarif Hidayatullah terjadi pergantian kepala pemerintahan di Kerajaan Cirebon yang menyebabkan gejolak politik. Meski demikian, kehidupan pada masa tersebut berperan penting dalam perkembangan Islam dan masyarakat. Lalu yang kedua, pergantian kepala pemerintahan. Kerajaan Cirebon. Pergantian kepala pemerintahan di Kerajaan Cirebon menciptakan ketegangan politik dan persaingan kekuasaan antara kelompok yang berbeda. Lalu dampak sosial. Masyarakat merasakan efek dari pergantian kepala pemerintahan melalui perubahan kebijakan dan penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pemulihan stabilitas. Era penerus Syekh Syarif Hidayatullah berperan dalam memulihkan stabilitas politik dan keamanan di Kerajaan Cirebon. Lalu pentingnya pergantian kepemimpinan. Pergantian kepala pemerintahan merupakan bagian yang tak terhindarkan dan perubahan sosial dan politik yang berkelanjutan. Yang ketiga, gejolak politik Kerajaan Cirebon. Pertama, kekuasaan dan persaingan. Gejolak politik menyebabkan persaingan di antara kelompok penguasa untuk memperoleh kendali atas Kerajaan Cirebon. Yang kedua, perang saudara. Kerajaan Cirebon terlibat dalam konflik internal dan perang saudara akibat ambisi dan perselisihan kekuasaan antara pihak yang berbeda. Yang terakhir, pemulihan perdamaian. Era penerus berhasil memulihkan perdamaian dan persatuan di Kerajaan Cirebon melalui upaya diplomasi dan rekonsiliasi. Lalu kehidupan era penerus Syekh Syarif Hidayatullah. Yang pertama, belajar agama. Era penerus Syekh Syarif Hidayatullah didedikasikan untuk memperdalam pengetahuan agama dan melanjutkan misi dakwah yang dimulai oleh pendahulunya. Yang kedua, kehidupan pribadi. Kehidupan era penerus tidak hanya diliputi oleh urusan politik, tetapi juga melibatkan keseharian mereka dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, pendidikan dan intelektualisme. Pada masa tersebut, pendidikan dan intelektualisme mengalami perkembangan yang signifikan di Kerajaan Cirebon. Lalu kontribusi era penerus terhadap Islam dan masyarakat. Yang pertama, penyebaran ajaran Islam. Era penerus Syekh Syarif Hidayatullah berperan penting dalam penyebaran ajaran Islam di wilayah Kerajaan Cirebon dan sekitarnya. Yang kedua, pengembangan pendidikan. Mereka juga aktif memperluas jaringan pendidikan dan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang berfokus pada pemahaman agama Islam dan pengetahuan umum. Yang ketiga, pengembangan seni dan budaya. Era penerus turut menyumbang dalam pengembangan seni dan budaya Cirebon, menciptakan warisan seni yang berharga hingga saat ini. Yang terakhir, dukungan sosial. Melalui program-program sosial dan kemanusiaan, era penerus memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian pengaruh era penerus Syekh Syarif Hidayatullah dalam sejarah. Yang pertama, keberlanjutan dakwah.
Era penerus berhasil mempertahankan dan meneruskan misi dakwah yang dimulai oleh Syekh Syarif Hidayatullah, menjaga rotasi keilmuan dan spiritualitas di kerajaan Cirebon. Yang kedua, stabilitas politik dan sosial. Penyelesaian gejolak politik dan perang saudara pada masa penerus berdampak positif terhadap stabilitas politik dan sosial di kerajaan Cirebon. Terakhir, warisan Islam Nusantara. Kontribusi era penerus Syekh Syarif Hidayatullah membentuk karakter dan identitas Islam Nusantara yang kuat dalam sejarah Indonesia. Lalu peran era penerus Syekh Syarif Hidayatullah dalam mempertahankan keberlangsungan ajaran Islam. Era penerus Syekh Syarif Hidayatullah melakukan tugas penting dalam mempertahankan eksistensi, penyebaran dan pemeliharaan ajaran Islam yang vital bagi umat dan perkembangan Islam di Indonesia. Kesimpulannya adalah era penerus Syekh Syarif Hidayatullah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam bidang politik, sosial, agama, dan kebudayaan, menciptakan warisan berharga yang masih relevan dalam konteks kehidupan modern. Demikianlah review dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih serta saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.